Pendakian kami seharusnya sudah sampai pos 2, tapi semakin lama berjalan, jalur itu justru terasa semakin jauh, seolah-olah kami tidak benar-benar mendekat. Saat malam mulai turun, hutan berubah, gelapnya terasa lebih pekat, dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Dan bagi kami, itu wajar. Lalu, dari dalam hutan terdengar suara tawa. Pelan namun jelas. Dan saat kami mencoba mengabaikannya, sesuatu muncul dari kegelapan. Seorang kakek. Ya, seorang kakek berpakaian hitam berjalan melewati tenda kami. Kami pikir dia hanya lewat, tapi beberapa saat kemudian dia muncul lagi dari arah yang berlawanan. Siska akhirnya sadar setelah tadi sempat pingsan di jalur pendakian. Wajahnya masih terlihat bingung saat melihat kami semua di sekitar. Aku menjelaskan kalau dia tadi pingsan. Jadi, kami memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Yani langsung panik. Dia terus menanyakan kondisi kaki Siska. Syukurlah, Siska bilang sudah mendingan. Cuma tadi sempat sakit banget. Joy lalu menyodorkan roti. Kami semua akhirnya makan seadanya sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2. Sore itu, suasana sempat terasa hangat. Kami memasak bersama, saling bantu, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi udara berubah dengan cepat, dingin, terlalu cepat untuk ukuran sore hari. Saat aku sedang masak, tanpa sadar aku menoleh ke arah atas jalur pendakian. Dan di sana, aku melihatnya. Seorang kakek berpakaian serba hitam dengan ikat kepala, berjalan perlahan, menanjak. Aku hanya diam menatapnya sampai Harry menegurku. Dia bilang minyak sudah matang. Aku langsung tersadar dan entah kenapa aku memilih tidak menceritakan apa yang barusan aku lihat. Karena saat mereka ikut melihat ke arah yang sama, tidak ada siapapun di sana. Sekitar pukul 4 sore, kami kembali melanjutkan pendakian. Tapi semakin jauh kami berjalan, hutan terasa semakin aneh, gelap, padahal belum malam. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya, langit mendung, dan jalur mulai licin. Tidak lama kami mulai kelelahan. Kami sempat berhenti sebentar, minum, dan menarik nafas. Aku bilang kami harus sampai pos 2 sebelum maghrib. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dan saat itulah semua mulai berubah. Tiba-tiba terdengar suara tawa di dalam hutan. Pelan tapi jelas. Semua langsung diam. Yani dan Siska mulai panik. Aku hanya bilang untuk tetap fokus jalan. Tapi sebenarnya aku sendiri juga mulai merasa tidak enak. Di belakang, Harry dan Enda terlihat berbeda. Belakangan aku tahu, mereka merasa seperti ada yang memukul pundak mereka. Tapi mereka diam. Tiba-tiba Joy terjatuh. Kami langsung menolongnya. Dia bilang tidak apa-apa. Dan kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Kabut mulai turun. Jalur semakin sulit terlihat. Dan yang paling aneh, pos 2 seperti tidak pernah mendekat. Seolah-olah kami hanya berputar di tempat yang sama. Lalu, sebuah cahaya putih melesat cepat di atas kami. Yani dan Siska langsung berteriak. Kami semua melihat, kecuali Joy. Malah menganggap kami hanya kelelahan. Langit semakin gelap. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda. Saat mencari tempat, tiba-tiba terdengar suara seseorang meminta tolong dari dalam hutan. Tolong, tolong. Joy langsung ingin mencari sumber suara itu, tapi
Aku langsung menahannya. Aku bilang, jangan dirok, kami harus tetap jalan. Belum sempat kami bergerak, suara itu berubah menjadi tahu. Dan angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Aku langsung menyuruh semua untuk menunduk. Akhirnya kami menemukan tempat datar dan bisa mendirikan tenda di sana. Aku, Perry, dan Enda sempat mencari kayu untuk api. Tapi di tengah jalan, aku merasa ada yang aneh. Seperti ada cahaya yang menyorot dari atas. Saat kutanya, ternyata bukan dari mereka. Kami tidak banyak bicara dan langsung kembali ke tenda. Api unggun akhirnya dinyalakan. Kami duduk melingkar, mencoba menghangatkan tubuh. Angin malam yang terasa dingin tidak wajar. Dan saat itulah aku melihatnya lagi. Seorang kakek berpakaian serba hitam berjalan menuruni jalur melewati kami. Joy sempat memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Kakek itu terus berjalan sampai menghilang dalam gelap. Beberapa saat kemudian, dia muncul lagi dari arah bawah. Kini berjalan naik melewati kami sekali lagi. Dan saat itu, bau bunga melati tercium sangat kuat. Joy kembali memanggilnya, tapi kali ini aku langsung menutup mulutnya karena aku sadar ada yang tidak beres. Kakek itu tiba-tiba berhenti. Semua langsung diam. Tidak ada yang berani bergerak. Jantungku berdetak sangat kencang. Dan perlahan, kakek itu mulai menoleh ke arah kami. Seolah dia sudah tahu sejak tadi kami memperhatikan.